Ya kak. Ulok sarah bersuara opat begitu. Olah namanya introspeksi. Artinya ketika kita berpuasa sembari kita mengintrospeksi diri, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni Allah dosanya dari dosa-dosa yang terdahulu. Di hadis yang lain, man qama, siapa yang berdiri dalam arti kata yuqimus shalah. Man qama Ramadan, siapa yang melaksanakan sholat di bulan Ramadan, sholatnya namanya sholat qiyam Ramadan. Dalam bahasa fikih disebut dengan tarawih. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi siangnya kita berpuasa, puasanya itu namanya puasa Ramadan, malamnya kita sholat, sholatnya itu namanya sholat yang khusus hanya ada pada bulan Ramadan. Itu kita akan dijamin Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni Allah dari dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi saya mengambil hikmah. Kenapa kita masih hidup sampai malam hari ini? Kenapa Allah masih memberikan kita umur sampai dengan malam hari ini? Itu tidak lain dan tidak bukan karena Allah ingin kita diampuni. Karena ada kawan-kawan kita yang sudah tidak bersama kita lagi. Jadi kita bermuhasabah, mengintrospeksi diri. Allah masih kasih kita hidup itu karena Allah kepingin waktu kita kembali nanti kepada Allah, kita itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu bukan seperti yang diajarkan oleh orientalis itu. Apa itu kalau kita belajar filsafat pendidikan? Fitrah itu tabula rasa, seperti kertas putih. Salah. Fitrah dalam Islam artinya orang yang lahir itu sudah beriman kepada Allah, sudah bersih, siapapun orangnya. Makanya dalam hukum fikih kalau ada anak yang lahir walaupun bapaknya non muslim, dia boleh digugurkan di perkarangan bersama orang muslim karena dia masih fitrah. Fitrah itu artinya dia sudah membawa akidah tauhid. Maka ketika kita hidup di dunia dengan berbagai macam aktivitas, dengan berbagai macam kebutuhan dan kepentingan, fitrah itu terkotori, fitrah itu tercemar, fitrah itu ternodai, dan datanglah Ramadan. Allah selalu beri kesempatan kepada kita. Mungkin ini Ramadan yang ke-40, karena umur kita mungkin sudah 40 tahun. Mungkin malam ini Ramadan yang ke-50, karena umur kita sudah 50 tahun. Mungkin malam ini Ramadan yang ke-60, karena umur kita sudah 60 tahun. Mungkin malam ini Ramadan yang ke-70, karena umur kita mungkin sudah 70 tahun. Tetapi dari seluruh Ramadan yang kita lalui itu, mana Ramadan yang bisa mengantarkan kita untuk bisa semakin ihtisaban, untuk bisa semakin mengintrospeksi diri, guna diakui bagaimana saya ini. Dan oleh karena itu pada malam hari ini salah satu kita memperingati nuzulul Quran itu tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kita bisa mensikapi tentang satu kitab yang yang wajib kita yakini kitab itu adalah kitab yang paling benar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa nuzulul Quran kita bahas dulu. Ini kita masuk ke substansi. Nuzul artinya turun. Nuzul artinya turun. Quran artinya bacaan. Jadi Quran itu satu identik istilah untuk sebuah bacaan. Kalau sudah pakai al, berarti bacaannya khusus Al-Quran. Asal katanya qara'a, membaca, iqra. Qara'a yaqra'u qira'atan. Maka dalam timbangan, ini anak-anak yang mungkin belajar pesantren paham. Dalam timbangan tasrifnya itu kalau masdarnya seharusnya qira'atan, tetapi dijadikan Quran, tidak lagi qira'atan. Kenapa? Karena kalau sudah ada tambah nun di dalam sebuah timbangan ini, qara'a menjadi Qur'anun, maka maknanya sudah beda. Apa artinya? Bacaan yang tidak akan pernah habis dibaca.
Itu maksudnya. Tidak akan pernah bosan dibaca. Mubalaghah, persaratan. Sama seperti kalau maknanya ghafur. Ghafur itu pengampun. Tapi kalau ghufran itu sangat-sangat pengampun. Pengampunnya luar biasa. Nah, sama seperti Ramadan. Ramadan itu artinya panas, terik. Tapi kalau sudah Ramadan itu sangat panas. Itu hebatnya bahasa Arab. Bahasa Arab kalau dia mengidentikan sebuah istilah, dia dengan menambah satu kodi dengan satu huruf, maka berubah maknanya, berubah tujuannya. Jadi kalau sudah disebutkan dengan Qur'anun, bukan qiraatan, bukan qiraah, itu beda maknanya. Kalau Qur'anun itu berarti sebuah bacaan yang kalau kita membacanya tidak akan pernah bosan dan tidak akan pernah selesai sampai kiamat dunia. Itu kalau kita baca tidak akan pernah habis isi bacaannya. Beda kalau kita baca novel, itu qiraah. Nah, kalau kita baca Quran, hari ini kita baca, kalau besok nggak masuk Quran, Pak. Nah, mungkin sampai ke Indonesia berubah jadi Quran ya. Waktu di Arab namanya Quran, waktu ke Indonesia sudah jadi Quran. Jadi kalau Quran mungkin berita hari ini kita baca, kalau besok nggak masuk berita lain, kalau misalnya berita kemarin kita baca hari ini, itu sudah bosan kita, mana untuk bacanya. Tapi kalau Al-Quran, bacaan yang kemarin pun kalau kita baca hari ini, itu tidak akan pernah habis. Mau kita gali maknanya, mau kita pelajari tafsirnya, mau kita ulang qiraatnya, bacaannya, maka dia tidak akan pernah habis. Jadi nuzul Quran itu artinya Al-Quran itu diturunkan. Al-Quran itu diturunkan, nuzul berarti kalau turun berarti dari tempat yang tinggi. Dari tempat yang tinggi. Bal huwa Qur'anun Majid fi lawhin mahfuz. Jadi Al-Quran itu dasarnya adanya di Lauh Mahfuz. Jadi jangan tanya yang mana Lauh Mahfuz itu, karena itu rahasia Allah, itu alam azali, itu sudah menyangkut ranah akidah. Jadi jangan kita tanya apakah alif yang ada sekarang ini sama seperti alif yang ada di Lauh Mahfuz. Wallahu a'lam. Apakah ba yang ada di sini sama seperti ba yang ada di Lauh Mahfuz? Wallahu a'lam. Tidak tahu. Tapi yang jelas Allah sebutkan Al-Quran itu adalah tempat pertamanya ada di Lauh Mahfuz. Sebuah tempat rahasia yang hanya Allah yang tahu. Tidak ada satu makhluk pun yang tahu Lauh Mahfuz itu. Tetapi Allah sebutkan itu dalam surah Al-Buruj. Bal huwa Qur'anun Majid fi lawhin mahfuz. Maka itu Quran yang sangat mulia, sangat diagungkan. Yang tempatnya itu di Lauh Mahfuz. Lauh artinya papan, Mahfuz artinya terpelihara. Sebuah papan ataupun sebuah sketsa, sebuah peristiwa, semua kejadian ada di Lauh Mahfuz ini. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Jadi dasarnya dia di sana. Kemudian Al-Quran itu turun ke Baitul Izzah namanya. Baitul Izzah itu satu tempat, istilahnya langit dunia. Langit dunia, langit yang paling dekat dengan alam dunia ini. Arti langit itu atas. Makanya kalau langit itu bukan berarti itu. Semua yang bermakna atas namanya langit. Jadi makanya ada bahasa kita langitlah, langit-langit. Tetapi ada istilah namanya Baitul Izzah. Ada Baitul Izzah, ada Baitul Ma'mur. Kalau Baitul Ma'mur itu tempatnya masjid para malaikat. Kalau dalam tafsir kita baca, ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Naik ke dalam semua ruh, artinya ruhul amin, malaikat dan para malaikat itu ke Baitul Ma'mur itu. Ukurannya dari dunia sampai ke Baitul Ma'mur itu 50,000 tahun perjalanan. 50,000 sanah. Jadi malaikat itu naik, kalau ukuran dunianya, ukuran jam kita itu, kita ke Baitul Ma'mur itu 50,000 tahun lamanya. Baitul Ma'mur itu masjid yang ada di alam malaikat. Kemudian masjid yang ada di alam dunia, yang pertama sekali itu adalah Ka'bah, Baitullah yang ada di Masjidil Haram. Maka dalam tafsir kalau kita baca ayat ini, Baitullah itu setentang dengan Baitul Ma'mur. Setiap hari ada 70,000 malaikat yang tawaf di Baitullah, kemudian naik ke Baitul Ma'mur dan mereka tidak turun lagi. Berapa banyak malaikat? Wallahu ya'lamu junuduh. Hanya Allah yang tahu berapa pasukan malaikat itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka dari Baitul Izzah
Itu yang menurut riwayat diceritakan bahwa itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Jadi dasarnya tidak disebutkan kapan dia turunnya. Tapi Al-Quran dari Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah itu sekaligus. Sekaligus artinya apa? Mulai dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus selanjutnya sampai dengan surah An-Nas. Mulai dari 6.666 ayat, 114 surah, itu turunnya sekaligus. Baitul Izzah ke tempat Baitul Izzah. Tadi bait artinya rumah, Izzah artinya kemuliaan, rumah kemuliaan. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Itu masih berada di alam gaib. Masih berada di alam kekuasaan yang hanya Allah yang kalau Allah tidak beritahu kita tidak tahu. Jadi jangan sok-sok tahu. Nah, ada katanya bukit qaf itu juga dalam tafsir. Bukit qaf itu antara alam dunia dengan alam gaib. Sehingga para wali katanya di sana. Karena ada sebagian orang tidak percaya orang sampai ke bulan. Mereka hanya sampai di bukit qaf. Bukit qaf itu tidak ada udara. Tapi yang jelas itu wallahu a'lam. Qaf, ada surat qaf namanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dari Baitul Izzah baru turunlah disebutkan secara eksplisit, secara detail kapan dia turunnya. Yang dibaca oleh Pak Imam tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadan di dalamnya turun Al-Quran. Jadi jelas ketika turun ke dunia itu terjadi pada bulan Ramadan. Terjadi pada bulan Ramadan. Kapan itu? Pertama sekali turun ke dunia. Pertama sekali turun ke dunia itu terjadinya pada bulan Ramadan. Bukan sekaligus. Turunnya selama 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Seusia Rasulullah. Seusia berdakwah Rasulullah. Karena Rasulullah umurnya beliau berdakwah mulai selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi Rasulullah itu berdakwah 23 tahun. Nabi diangkat menjadi Rasul umurnya 40 tahun dan Nabi wafat umurnya 63 tahun. Pertama sekali turun itu turun ke dunia. Pertama sekali turun itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang pertama sekali turunnya. Dan selanjutnya tidak harus pada bulan Ramadan. Ada juga pada bulan Syawal, ada juga pada bulan Dzulqa'dah, ada pada juga bulan Dzulhijjah, ada juga pada bulan Muharram. Banyak. Setiap selama 23 tahun Al-Quran itu turun kepada Rasulullah, turun ke dunia berangsur-angsur sesuai dengan kepentingan dan keperluan dakwah. Makanya ada disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Ketika orang bertanya tentang khamar, maka turunlah Al-Quran. Yas'alunaka 'anil khamr. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar. Turun ayat, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan. Ketika orang bertanya tentang ruh, bagaimana ruh? Yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Maka turun ayat, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi ayat itu turun berangsur-angsur. Tidak seperti dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus. Jadi penamaan surat, susunan surat itu sudah ada semenjak ayat itu turun. Dan yang pertama sekali turun itu adalah surah Al-Alaq. Iqra. Itu yang pertama sekali turun. Iqra. Tentang kapan turunnya? Pastinya turun pertama sekali itu bulan Ramadan. Pertama sekali turun. Selama 3 tahun Rasulullah bertahanus namanya. Rasulullah itu berkhalwat. Rasulullah itu menyendiri mencari kebenaran. Di mana? Di Gua Hira. Beliau pergi selama umurnya 38 tahun, 39 tahun. Di umur yang ke-40 tahun, berarti 3 kali Ramadan.
3 kali Ramadan Rasulullah itu menunggu wahyu. Pergi ke gunung, ke Gua Hira itu kalau kita pernah ke sana luar biasa. Kalau nggak sanggup jangan naik. Karena tangganya cukup tinggi dan sempit, hanya cukup 1 orang. Dan kalau tidak malam tidak bisa, harus malam. Kalau sudah siang jam 9 ke atas mau kosong kita. Karena luar biasa panasnya. Jadi Rasulullah selalu pergi di situ selama 3 tahun, 3 kali Ramadan. Berkhalwat namanya. Makanya ada orang sekarang ini istilahnya biji suluk, biji kalut. Itu bahagian dari apa yang diajarkan oleh agama, bahwa untuk mencari petunjuk dari Allah kadang-kadang kita perlu merenung. Tafakkaru fi sa'atan khairun min ibadati sanati. Berpikir sesaat tentang kebenaran itu lebih baik daripada beribadah selama 1 tahun. Ibadah tanpa berpikir, ibadah tanpa ilmu, itu lebih bagus kita berpikir sesaat. 1 ayat kita pikirkan, 1 ayat kita renungkan, itu lebih baik daripada 1 juz yang kita baca, daripada kita tidak memahami maknanya. Bukan berarti tidak boleh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan dan tanggalnya, nah, maka disinilah terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat ulama. Di kalangan mazhab Syafi'i rata-rata berpendapat turunnya pada malam 17 Ramadan. Kenapa? Karena ada ayat yang menceritakan tentang bagaimana peristiwa terjadinya perang Badar. Di situ disebut dengan Yaumul Taqal Jama'an. Ketika bertemunya 2 pasukan, dan disitulah turunnya ayat. Seperti itulah katanya Al-Quran itu diturunkan pada tanggal itu, dan itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ada juga yang mengatakan turunnya pada tanggal 24 Ramadan. Ada juga yang mengatakan turunnya pada tanggal 1 Ramadan. Tetapi yang jelas, seluruh ulama sepakat bahwa Al-Quran pertama sekali turun ke dunia, pertama sekali diturunkan Allah kepada Rasulullah itu pada bulan Ramadan. Dan Lailatul Qadar, ada pendapat itulah juga malam Lailatul Qadar, malam yang sangat penuh dengan kemuliaan. Makanya malam Lailatul Qadar, kalau dari kalangan mazhab Syafi'i, mereka berpendapat 10 terakhir Ramadan. Kenapa dari 10 terakhir itu Rasulullah lebih giat ibadahnya? 10 terakhir Rasulullah menjaga. Ada yang mengatakan semenjak dari 1 Ramadan. Ada yang mengatakan selama bulan Ramadan. Intinya pada bulan Ramadan pertama sekali turun Al-Quran, dan pada bulan Ramadan ada 1 malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Kenapa tidak disebutkan tanggalnya? Kenapa tidak disebutkan waktunya? Karena kalau disebutkan waktunya mungkin majelis tidak muat. Kalau sempatlah jelas malam ini malam Lailatul Qadar. Oh, enggak peduli orang kopi Pak. Nah, kita unggah kopi. Nah, ini kiri. Kalau sempat ada dalil yang kuat, ada hadisnya, ada ayatnya, malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Oh, orang berebut-rebut ini. Iktikaf, qiyamul lail. Nah, tapi tidak disebutkan intinya apa? Intinya untuk tetap menjaga keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah. Jangan terpengaruh hanya dengan khusus-khusus tertentu. Tetapi yang jelas, Lailatul Qadar itu ada pada bulan Ramadan. Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, masuk kita pembahasan itu secara singkat tentang nuzul Quran, tentang Al-Quran. Sekarang kita masuk pembahasan yang kedua. Ini betul-betul kita nuzul Quran. Nah, kita tidak kemana-mana bicara kita fokus kepada nuzul Quran. Nuzul artinya turun. Apa itu turun? Perpindahan. Perpindahan dari satu situasi ke situasi lain. Dari Lauh Mahfuz berpindah dia ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah berpindah dia ke dunia, ke langit, kepada baginda Rasulullah. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Itu dalam surah Al-Qiyamah. Sesungguhnya kamilah yang mengumpulkan Al-Quran itu, dan kamilah yang membacakannya kepadamu, maka ikutilah bacaannya. Maka dari situ ada sebagian ulama tidak sah Al-Quran itu kalau tidak dipelajari dari guru. Karena Rasulullah belajar Al-Quran itu dengan Jibril. Talaqi. Bagaimana Jibril membacanya, begitulah Rasulullah membacanya. Makanya ada 7 sistem baca Al-Quran. Kita ini kita budaya, itu Saudi. Kalau di Arab sana,
tidak boleh guru ngaji kalau tidak ada lisensi dari lembaga Quran itu. Kalau kita ini LPTQ. Di sana ada lembaga khusus lajnah pentasih Al-Quran. Jadi kalau sudah bisa jadi imam, macam cuma dua. Satu kalau nggak jadi raja, satu lagi jadi imam. Kalau sudah jadi imam, kita mari temui imam apa terima. Nah, kenapa? Karena jabatan yang paling mulia. Intinya Rasulullah menerima itu dari Jibril. Turun dari Jibril berpindah kepada Rasul. Nuzul turun. Nah, maka kita sebagai umatnya harus, bukan harus, wajib. Bagaimana Quran itu nuzul kepada kita. Paham maksudnya, Pak? Kita harus bisa bagaimana memindah apa itu kepada kita. Baik itu memindah secara bacaannya, secara Qur'annya, atau memindah secara pemahamannya. Dan yang terpenting, kita bisa bagaimana mengamalkannya. Dan itu merupakan perjuangan yang cukup berat dari seumur sampai seumur hidup kita. Dia harus bisa nuzul. Bukan hanya malam hari ini saja. Bukan hanya sekedar mendengar ceramah. Tetapi yang jelas bagaimana dia bisa berpindah. Karena nuzul itu artinya pindah. Dari satu tempat ke tempat lain. Nah, itu arti nuzul. Baik itu berpindah. Kalau yang kita dengar dari sisi Quran, itu artinya bacaan. Quran artinya bacaan. Ada tingkat-tingkatan bacaan itu. Ke bahasa kita, ke orang aku, ke pemulo, ke lali ikrar. Di halaman sedang ngaji murid ikrar satu, Pak. Ba, ta, sa, ja. Itu ikrar namanya. Nah, jadi anak-anak kita itu deh, kalau kita lembaga-lembaga TPA pengajian itu dengan hadis sama, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, lal, ra, zai, sin, shim, sad, dar, ta, za, ain. Sampai ditekan itu. Saya ingat sampai belajar jatuh. Untuk menyebutkan huruf ain. Itu masih iqra. Tingkat membaca. Ini tingkat yang disebut dengan Quran. Quran itu artinya bacaan. Bagaimana kita bisa membaca? Maka harus ada pertama kita harus belajar. Iqra. Tingkat yang pertama adalah iqra. Kalau di tempatnya Ustaz Irwan ngaji di Pasar Pagi itu, siapapun kita kalau ngaji di sana, bagaimanapun kita harus masuk dulu. Levelnya level iqra. Walaupun ketua hadis, masuk iqra. Di situ nanti nampak ya, kemampuan kita iqra. Jadi anak-anak kita di TPA itu diajar bagaimana mengenal huruf. Karena itu bukan pekerjaan yang mudah. Lagu kita Pak belajar, aku rasa karena yang berdiri kita ahli hisab, waktu menyebutkan ha